Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Karyani, SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 UNM program studi IPS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, luar biasa. Terima kasih. Semangat pagi hari ini. Kita mulai dengan doa dulu ya anak-anak. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Kita berdoa siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini saya absen dulu ya. Oke, Agnia. Masuk Alexa. Alexa Surya. Anastasia. Riza Mahrevi. Salsa. Tito. Dan yang terakhir Vivi. Ya, alhamdulillah masuk semua ya hari ini setelah tadi melaksanakan kegiatan AN. Semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Luar biasa, terima kasih untuk semangat hari ini anak-anak. Setelah selesai melaksanakan ANBK, kalian masih semangat sekali untuk hari ini ya. Ya, untuk pembelajaran minggu kemarin kita sudah membahas mengenai pluralitas atau kemajemukan. Kemarin kalian sudah membahas ada beberapa jenis kemajemukan. Antara lain apa saja? Yang pertama, coba duta para duta. Ya, yang pertama kemajemukan apa? Ya, silakan. Yang keras. Iya, kemajemukan agama. Kemudian pekerjaan. Nah, untuk pagi hari ini materi yang akan kita bahas adalah peran serta dan fungsi keragaman budaya. Tujuan mempelajari peran dan fungsi keberagaman budaya. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis peran dan fungsi keragaman budaya secara tepat. Kemudian mengklasifikasi masyarakat multikultural secara tepat. Dan kemudian peserta didik dapat menyajikan keterampilan laporan tentang peran dan fungsi keragaman budaya masyarakat Indonesia dengan tepat. Jadi tujuan pembelajaran hari ini sudah paham kalian anak-anak semua? Paham ya? Oke. Kira-kira tarian apa ini? Tarian kecak. Tarian kecak ini ada yang tahu dari daerah mana? Bali. Pernah melihat langsung di Bali? Lihatnya dari tayangan TV atau mungkin dari YouTube. Kira-kira menggambarkan apa tarian kecak itu? Karena dalam budaya itu tarian itu mengandung suatu makna, tidak hanya gerakan. Tarian itu tidak hanya gerakan, menggerakkan kaki atau tangan, tapi punya makna, entah itu makna moralitas, kemudian makna yang tersimpan atau tersirat. Kira-kira untuk tarian kecak ini menggambarkan tentang, setelah kalian amati, menggambarkan tentang apa?
kamu juga bisa menemukan tarian lain sesuai dengan daerah kamu berasal. Selain kedua contoh tarian di atas, Indonesia juga masih punya banyak tarian lain. Contohnya tarian Kecapi dan Pasar Bali. Setiap hari didatangi banyak sekali wisatawan yang tertarik untuk melihat tarian ini. Fenomena ini merupakan contoh dari peran dan fungsi tarian daerah dalam pembangunan nasional. Tarian-tarian daerah bukan hanya sekedar gerakan, tetapi juga mengandung makna yang sangat penting bagi penduduk tersebut. Tarian daerah di Indonesia merupakan ekspresi masyarakat Indonesia yang mengandung unsur semangat, unsur moral, dan unsur keagamaan yang menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Gambar ini menunjukkan bagaimana para wisatawan asing tertarik untuk melihat salah satu seni pertunjukan yang ada di Yogyakarta, yaitu Samba Tari Balet Ramayana. Banyaknya wisatawan asing yang datang ke Yogyakarta ikut membantu mendorong ekonomi masyarakat lokal. Baju-baju jadi ada yang beli, hotel ada yang booking, rumah makan ada yang mengunjungi, dan lain-lain. Oke, setelah kalian amati video pembelajaran tadi, kira-kira apa yang bisa kamu tangkap dari video ini? Kira-kira apa? Coba? Keberagaman. Selain itu? Ya, jadi peran dan fungsi keberagaman dalam pembangunan nasional. Seperti kita lihat tadi ya, bahwa adanya tari kecak, kemudian sendera tari Ramayana, kemudian apa lagi? Tari saman, itu menarik minat wisata asing atau wisatawan
dari kelompok 6 ya. Silakan ditempel di papan refleksi. Kemudian mengomentari kelompok 5. Ya, silakan. Pengamanannya sudah baik dan benar, tetapi sebaiknya di nomor 2 ditambahkan kata keragaman di Indonesia. Ya, terima kasih untuk diskusi dari kelompok 6. Kita kasih reward dulu. Kita kembali ke tempat. Nah, dari hasil diskusi tadi sudah kalian diskusikan tentang peran dan fungsi keragaman budaya. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa peran dan fungsi kebudayaan keragaman budaya yang pertama adalah kira-kira apa anak tadi yang dapat kita simpulkan sebagai daya tarik bangsa asing. Yang kedua, mengembangkan budaya nasional. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, Saling melengkapi hasil budaya. terakhir, mendorong inovasi kebudayaan. Jadi dapat kita tarik kesimpulan. Kemudian jangan lupa untuk tugasnya minggu depan di buku LKE halaman 40-41 ya. Dikumpulkan minggu depan. Kemudian untuk jalannya diskusi hari ini sudah bagus, kalian sudah bisa mengembangkan atau menganalisis peran dan keragaman budaya Indonesia. Kemudian jalannya diskusi sudah bagus, kemudian kekurangannya masih ada sebagian siswa yang tidak aktif berdiskusi. Kedepannya kalian harus aktif berdiskusi dengan kelompok karena ada penilaian individu dan penilaian kelompok. Yang saya ambil penilaian sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Mungkin ini saja yang kita sampaikan. Minggu depan kita akan membahas materi mengenai konflik